Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan nikmat yang lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini kita diberi nikmat untuk kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa. Kita membahas surah At-Taubah ayat 62 di bawah bimbingan Buya Rizal didamping oleh Ibu Marlinda, telah diskusikan bersama Pak Adil, dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wa Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Artinya lebih kurang mereka bersumpah pada kalian dengan nama Allah untuk mencari keridhaan kalian. Padahal Allah dan Rasul itulah lebih patut mereka cari keridhaannya. Dan jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ini dimulai dengan yahlifuna billahi lakum liyardukum. Artinya mereka bersumpah kepada kalian dengan nama Allah untuk menyenangkan kalian. Tapi tujuan mereka hanyalah untuk mencari keridhaan manusia, bukan Allah. Yahlifu itu bentuknya KSAD, bersumpah, berarti perbuatan sumpah yang terus-menerus dan berulang. Itu merupakan kebiasaan orang munafik. Kemunafikan bukan sekali, tetapi menjadi pola hidup. Kemudian billahi didahulukan daripada lakum, menunjukkan penegasan sumpah untuk mencari perhatian manusia dengan menggunakan nama Allah. Artinya mereka memanfaatkan nama Allah untuk meyakinkan manusia. Mereka menggunakan kebohongan dengan kebenaran. Kemudian pelajaran yang itu janganlah jadikan kebaikan sebagai topeng atau topeng keburukan. Liyurdukum, untuk mencari keridhaan kalian. Tujuan mereka adalah manusia. Ini menunjukkan ketidaktulusan iman dan menunjukkan motif mereka yang sebenarnya. Hati yang selalu bergantung kepada manusia dan akan selalu gelisah. Ayat ini tadi yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu. Jadi di sini ada perpindahan fokus daripada kepada manusia kepada Allah. Itu wallahu wa rasuluhu ahaqqu. Jadi itu artinya padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak. Ada makna tersirat. Bukan kalian yang paling layak diridhoi, tetapi yang paling layak adalah Allah dan Rasulnya. Allah menegaskan ridho Allah dan Rasulnya harus di atas ridho manusia. Prinsipnya, janganlah kalian mengorbankan kebenaran demi
popularitas. Jangan mencari validasi manusia dengan melanggar syariat. Ada yang lebih layak diprioritaskan, yaitu Allah dan Rasulnya. Ayyarduhu, untuk mencari atau ridhonya. Di sini ada penggunaan kata ganti, hu itu tunggal, jadi penghapusan objek secara eksplisit itu kembali kepada Rasulnya, kepada Allah dan secara makna dan Rasulnya. Jadi dalam ayat ini tidak disebutkan dua-duanya secara eksplisit dengan tujuan ringkas dan kuat, fokus utama tetap pada Allah. Ingkanu mukminin, jika mereka benar-benar beriman. Ini merupakan sindiran halus, artinya orang beriman yang sejati akan mengutamakan Allah, tidak menjadikan manusia sebagai tujuan utama. Iman diuji dengan pilihan. Setiap keputusan adalah ujian dalam iman. Seluruh ayat ini sindiran tidak langsung, yakni yang disebut tidak langsung mereka munafik, tetapi ciri yang digambarkan dengan sumpah palsu, jadi mencari ridho manusia. Pesan ayat ini yang disampaikan, pertama, luruskanlah niat, bukan hanya amal, tetapi karena Allah melihat bukan hanya pada apa yang dilakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Jadi di sini niat yang paling utama, kemudian pelaksanaannya. Kemudian janganlah kalian tukar ridho Allah dengan ridho manusia, karena ridho manusia berubah-ubah, sedangkan ridho Allah adalah abadi. Yang ketiga, keberanian iman. Mukmin sejati berani tidak disukai asalkan Allah ridho. Ayat terkait dalam surah ini, bahasan ini, misalnya surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama, dan juga mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, demikian pula itulah agama yang lurus. Kemudian wama umiru illa liya'budullah mukhlisin al-bayyinah. Jadi itu penekanan situ, maka diperintahkan hanya kepada Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 2 Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisina lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 22. Kemudian bahaya dari riya, mencari pujian manusia dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Dalam ayat itu, wahai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan seorang penerima sedekah itu. Al-Baqarah ayat 264. Kemudian surah An-Nisa ayat 142 menjelaskan kepada kita, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wala yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas, maksudnya dengan riak, dengan solat itu di hadapan manusia. Tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa 142. Kemudian merindukan ridho Allah daripada ridho manusia dijelaskan surah Al-Ahzab ayat surah 33 ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu dikatakan tidak pantas bagi laki yang mukmin dan maupun perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Barang siapa mendukai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan
hasad yang nyata. Dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, Kul kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalukum tarabtumuha wa tijaratun tausawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihada fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi katakanlah jika bapakmu, anak-anak, saudara atau istri atau keluarga atau kekayaan kamu usahakan, perniagaan yang kamu hati kerugian, tingkat amal yang kamu sukai, kamu lebih cintai, ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, maka dan berjihad di Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi ayat ini secara tidak langsung menjelaskan kepada kita, kalau kita mencintai segala sesuatu selain daripada Allah dan Rasulnya, lebih dicintai, apakah itu bapa, apakah itu ibu, anak, apakah saudara, apakah istri, apakah harta, apakah segala macam selain Allah, maka di situ Allah tidak menyukai kepada orang yang fasik, maka kelompok ini termasuk bagian daripada orang yang fasik. Demikian tadabbur dari ayat ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua karena dapat memperjelas makna dari situ. Namun demikian kami dalam menyampaikan itu tetap terjadi kekurangan. Kemudian saya mohon maaf tidak bisa menayangkan ke layar karena lampu mati dari pagi ini. Saya saya khawatir, maka saya pindahkan ke HP. Jadi yang itu pun saya khawatir ini hampir habis baterai saya. Demikian, terima kasih. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan pada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.